Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nuragni dari semester 2B. Saya di sini akan mereview pertemuan ke-7 tentang meresume dari bab 1 sampai bab 4. Yang pertama ada bab 1, yaitu membahas tentang hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum publik yang mengatur hubungan antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu ada hukum pidana material dan hukum pidana formil. Dan yang termasuk dari hukum pidana publik, yaitu ada hukum pidana, kedua ada hukum administrasi, dan yang ketiga ada hukum tata negara. Menurut Profesor Muzatno, hukum pidana material terdiri dari yang pertama, perbuatan pidana, yang kedua, pertanggungjawaban pidana, dan yang ketiga, ada sanksi pidana. Sedangkan hukum pidana formil itu adalah salah satu cabang dari hukum pidana. Selanjutnya, ada pembagian kitab undang-undang hukum pidana. Bagian yang bersifat umum, berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Selanjutnya ada bab 2, yaitu membahas tentang tindak pidana. Istilah tindak pidana lebih sering digunakan dibanding dengan perbuatan pidana atau peristiwa pidana ataupun pelanggaran pidana. Dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana lebih banyak menggunakan istilah tindak pidana. Sehingga para mahasiswa mengikuti tradisi atau kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana daripada perbuatan pidana. Selanjutnya, karena dari semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Contoh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Unsur-unsur tindak pidana, yang pertama perbuatan, yang kedua akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, yang ketiga unsur melawan, yang keempat unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Selanjutnya bab 3, yaitu tentang pembaruan hukum pidana di Indonesia. Terdapat 4 alasan. Yang pertama alasan politis, yang kedua alasan sosiologis, yang ketiga praktis, dan 4 adip. Cara-cara melakukan pembaruan KUHP. Yang pertama ada kriminalis, yang kedua ada dekriminalisasi, dan yang ketiga rekriminalisasi, dan 4 depenalisasi. Selanjutnya ada metode pembaruan KUHP. Terdapat 3 cara, yaitu yang pertama evolusi, yang kedua kompromis, dan yang ketiga ada global. Selanjutnya, yang terakhir ada bab 4 membahas tentang hubungan sebab akibat. Yang pertama ada tujuan dari ajaran sebab akibat. Yang pertama, untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan.